warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Septiani dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang konsep fikih. Kata fikih terambil dari bahasa Arab yakni kata fikun, yang secara bahasa terambil dari kata fakia yafakun fikan, yang berarti pemahaman yang mendalam. Karena fikih merupakan pemahaman yang mendalam, maka ia mensyaratkan pengerahan potensi akal secara maksimal dengan metodologi keilmuan yang ketat. Ilmu fikih dikenal sebagai salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan sebagai aspek kehidupan manusia baik menyangkut individu, masyarakat maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa sehingga tidak pernah bisa kita temukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Contohnya Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, umum, ibadah, dan akhlak. Pada perkembangan selanjutnya ada definisi yang paling populer, yakni definisi yang dikemukakan oleh Al-Hamid, yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Di samping definisi yang tersebut di atas, ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, yakni 1. Ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, ihtisan, istisab, istislah, dan sadul zariyah. 2. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah atau wajib, larangan yaitu haram, pilihan dan atau mubah, anjuran untuk melakukan yaitu sunnah, maupun anjuran agar menghindarinya yaitu makruh, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah bukan akal atau perasaan. 3. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariat yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istinbat, penyimpulan dari sumber-sumber syariat Al-Quran dan Al-Hadis. 4. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci tashili, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, qiyas dan ijma melalui proses istidlal, istinbah atau nadar, analisis. Oleh karena itu tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menemukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbas terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini kalangan fuqaha membaginya menjadi 2 pengertian, yakni yang pertama, memelihara hukum furuk, hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak seluruhnya, atau sebagian kedua materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qati maupun yang bersifat dani. Sementara itu Mustafa Ahmad Az-Zakro, seorang pakar fikih dari Yordania, membagi fikih menjadi 2, yaitu yang pertama, ilmu tentang hukum termasuk usul fikih dan kumpulan hukum furuk. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.